Nisa oleh Mustafa Al-Adawi, beliau pun menguatkan meraji melihat muka dan kedua tapak tangan. Jadi ketika khitbah, ketika meminang itu yang dilihat muka dan kedua tapak tangannya. Wallahu a'lam. Kemudian apabila sudah meminang, sebagian ulama membolehkan juga atau menganjurkan untuk sholat istikharah. Seperti dalam beberapa kitab itu dibahas tentang sholat istikharah, seperti dalam kitab Al-Insyirah fi Adabin Nikah oleh Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini, kemudian dalam Jami' Ahkamin Nisa oleh Mustafa Adawi, kemudian dalam kitab Adabul Khitbah wa Zifaf fi Sunnah Al-Mutahharah oleh Amr Abdul Mun'im Salim. Semuanya ini dalam kitab itu membawakan dianjurkan bagi laki-laki dan wanita untuk istikharah, untuk minta pilihan yang baik. Dalam Sunan An-Nasai beliau memberikan bab terhadap hadis yang berkaitan dengan Zainab binti Jahash. Itu diberikan bab di situ, salatul mar'ah idza khutibat wastikharatuha rabbaha. Bab seorang wanita salat istikharah ketika dipinang. Bab seorang wanita salat istikharah ketika dipinang. Jadi menunjukkan di sini disunnahkan untuk salat istikharah. Kemudian setelah keduanya suka sama suka, maka diadakan akad nikah. Artinya setelah khitbah dan keduanya sudah setuju, maka diadakan akad nikah. Tentang jarak antara khitbah dengan akad nikah ini berapa lama nggak dijelaskan dalam hadis, nggak dijelaskan juga dalam athar. Cuma yang terbaik, yang cepat itu yang terbaik. Jadi kalau dia sudah khitbah, ya segera dia menikah, itu yang terbaik. Kemudian dalam akad nikah itu ya ada suka sama suka dari kedua calon mempelai, kemudian izin dari wali, kemudian ada saksi, ada mahar, ada ijab qabul. Tentang masalah wali ini sangat penting, karena banyak orang yang sudah mulai menikah atau menggampang-gampangkan masalah wali ini. Dianggap wali itu bukan syarat dalam pernikahan. Di sini saya bawakan hadis-hadisnya bahwa wali itu sebagai syarat sahnya nikah. Artinya kalau si wanita tidak ada wali, tidak dapat izin dari walinya, kemudian dinikahkan, maka nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah. Sebab Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni waliha fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil, fa in dakhala biha falahal mahru bimastahalla min farjiha, fa in ishtajaru fasultanu waliyun mala waliya walah, wal sultanu waliyun mala waliyalah. Nabi bersabda, siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya tidak sah, pernikahannya batil, pernikahannya batil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sultan atau penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Darimi, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Hakim dan Baihaqi dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga Nabi bersabda, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah melainkan dengan wali. Dan hadis yang lain banyak sekali yang menunjukkan bahwa wali itu sebagai syarat sahnya nikah bagi wanita. Dan wali ini berlaku bagi gadis maupun janda. Wali ini berlaku bagi gadis dan janda. Artinya apabila seorang gadis atau janda menikah tanpa wali, maka nikahnya tidak sah. Ini berikan ayat dan juga berikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu memberikan mahar, dan mahar juga dalam Islam mudah, tidak berat. Tidak ada wali, ada suka sama suka, ada mahar, dan mahar itu
tidak boleh wanita menentukan mahar yang tinggi. Justru dianjurkan bagi wanita mahar itu mudah, karena ini haknya wanita, hak calon mempelai wanita. Dan Nabi bersabda, inna min yumnil mar'ati taisiru khidbatiha wa taisiru sadaqiha wa taisiru rahimiha. Di antara kebaikan wanita, mudah ketika dipinang, mudah maharnya, dan mudah rahimnya. Maksud mudah rahimnya artinya gampang dia untuk melahirkan. Kemudian ada khutbah nikah, kemudian ada walimah. Dan walimah ini ada pendapat ulama yang mengatakan sunnah, ada sebagian lagi mengatakan wajib. Sebagian wajib mengatakan wajib dengan dasar hadis Nabi, aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing. Ini sabda Nabi kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang lainnya yang berkaitan dengan adab-adab dalam pernikahan yang saya sebutkan, dan antum bisa lihat dalam kitab ini. Artinya dalam Islam itu semuanya mudah, tidak ada yang sulit. Baik ketika meminang, ketika akad, ketika walimah. Sementara orang berpendapat walimah itu harus dengan meriah, mengundang semua orang. Tidak. Seandainya dia mengundang saudaranya, tetangganya, cukup sudah, semampunya dia. Tidak mesti harus memanggil seluruh orang sekampung atau yang lainnya. Yang penting diumumkan bahwa ada pernikahan, diundang sekedarnya. Di dalam Islam itu mudah, tidak memberatkan. Kadang-kadang orang tidak mampu dia untuk walimah yang besar, kemampuan dia hanya membeli 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing, adakan walimah. Kalau seandainya pun nggak mampu untuk beli kambing, ya dengan makanan apa saja yang bisa untuk walimah, yang dia sanggup. Sebab Nabi menyuruh kita untuk fattaqullaha mastata'tum. Allah memerintahkan kita fattaqullaha mastata'tum, yaitu bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Islam melarang kita untuk takalluf, memberat-beratkan diri. Islam melarang kita untuk takalluf. Jadi semampunya dia untuk mengadakan walimah, dia lakukan. Yang penting segera untuk menikah. Jangan karena alasan walimah, harus pesta yang besar, harus di gedung, kemudian anak ini tertunda menikah sampai 7 bulan, kadang-kadang sampai setahun untuk mengumpulkan uang untuk pelaksanaan walimah. Ini memberatkan, takalluf. Islam tidak takalluf. Islam melarang untuk takalluf, memberatkan diri dilarang dalam Islam. Nabi sahabat Umar berkata, nuhina anit takalluf. Kami dilarang untuk takalluf, memberat-beratkan diri. Jadi kalau memang sudah ada calonnya dan suka sama suka, segera nikahkan. Artinya tidak perlu ditunda untuk perayaan walimah yang harus menghabiskan uang puluhan atau ratusan juta. Jadi Islam ini agama yang mudah. Kemudian selanjutnya, yang keempat yang harus diperhatikan, ikhwan fillah, azakumullah, ini pelanggaran-pelanggaran seputar pernikahan yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Ini pelanggaran-pelanggaran seputar pernikahan yang wajib dihindarkan atau dihilangkan, dan ini masih dilakukan oleh kaum muslimin. Ini yang saya sebutkan hanya sebagian saja. Ini yang saya sebutkan ada 14 pelanggaran. Ini sebagian kecil saja dari sekian banyak pelanggaran yang lain. Seperti apa pelanggaran-pelanggarannya? Seperti pacaran, sebelum pernikahan pacaran, ini pelanggaran. Dalam Islam tidak ada. Berduaan antara laki dengan perempuan dalam Islam tidak dibolehkan. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzi mahramin. Tidak boleh seorang illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersamanya ada mahramnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim. Jadi kegiatan atau usaha untuk melakukan perbuatan yang seperti ini membawa kepada pacaran